maghrib aku udah nggak ada karena kamar aku di depan, tiba-tiba aku lagi makan bunga melati di tetangga yang ada bunga melatinya. Itu serem banget, horor banget. Gitu sampai ya, Bu, di BO sekarang obrolannya serah. Teman di BO, bertemu lagi bersama saya Balena di acara di BO, diobrolin Balena Official. Di BO bisa di mana aja, kapanpun dan dimanapun. Baiklah pemirsa, kali ini ada yang sangat spesial. Di BO kedatangan tamu yang sangat luar biasa, perempuan cantik, penyanyi, FDJ juga, terus pemain sinetron juga, yang pastinya sekarang lagi rame-ramenya baca-baca ini tarot. Oke, nanti aku mau dibacain juga. Oke, kita perkenalkan aja, ada Felinshu. Halo, hai, apa kabar? Apa kabar sayang? Alhamdulillah baik, Teteh. Ya. Udah lama ya? Ya, kita udah berapa tahun gitu. Kesibukannya apa aja sih sayang? Kalau sekarang ini lagi happening banget, itu lagi baca tarot. Nah, itu dia, baca tarot. Terus selain baca tarot, nyanyinya masih? Nyanyinya masih, nge-DJ masih, terus juga masih berkejaran dengan hantu juga masih. Oh, berkejaran dengan hantu. Nangkepin hantu. Apalagi hantunya cantik kayak gini nih. Oh, ada hantu cantik. Ada. Ya? Terus Felinshu ini dengan julukan Ratu Begal. Terus Ratu Ketek. Ratu Ketek, Ratu Begal. Sekarang itu Ratu. apa tuh maksudnya Ratu Begal, Ratu Ketek itu ada apa? Ada ceritanya nggak sih di balik nama-nama itu? Ya sebenarnya sih aku tuh sebenarnya mendapatkan julukan tuh banyak Teh, bukan hanya Ratu Begal, Ratu Ketek, tapi juga sekarang disebutnya Ratu Hantu atau Ratu Horor yang lagi happening saat-saat ini. Kayak gini mah cantik. Itu dia. Tidak menakutkan. Terus jadi Ratu Begal itu kan diambil dari single aku yang sebelum masuk Naga Suara, judulnya tuh Begal Cinta. Yang ngasih nama Ratu Begal itu ya netizen juga. Terus karena hobi aku tuh kan olahraga setiap pagi, dan aku kalau olahraga tuh suka ya namanya pakai olahraga, pakai baju olahraga kan seksi. Tank top, gitu. Jadi momen itu diambil sama, kan aku sering posting tuh awalnya di Instagram. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa, mungkin ada sebagian orang yang fetish banget sama yang namanya ketiak. Dia posting ulang, repost sampai dengan video-video aku tuh viral di YouTube, diambil-ambilin sama beliau. Terus akhirnya aku tuh sempet bingung juga, apa sih yang istimewa gitu kan dari aku. Ya itulah ya. Ternyata keteknya 200 juta ditawar. Wow, keteknya mempunyai daya tarik yang orang tuh dari mananya gitu. Ini dari ketek pemirsa. Gitu. Bingung kan Teh? Oke. Kalau begalnya emang bukan pembegal kan? Atau pembegal cinta gitu? Itu kalau ngomongin begal tuh sebenarnya aku tuh nyeri hati gitu ya kalau bahasa beda. Soalnya harusnya Ratu Begal itu yang ngebegal cowok, tapi ini malah aku yang kena begal terus. Aduh, curhat pemirsa. Emang kamu pernah dibegal cinta gitu? Selalu. Oh, selalu. Sampai sekarang makanya ngejomblo abadi maksudnya. Jangan sedih, sama-sama jomblo. Iya. Oke, dengar-dengar kan sekarang nih Felin ini lagi suka ngobatin orang-orang. Iya, insya Allah. Ngobatin, maksudnya gimana sih ceritanya ngobatinnya itu secara spiritual atau kayak gimana? Pertama tuh biasanya sih yang lagi happening itu kan aku dari tarot dulu. Sebenarnya itu terjadi ketika aku melakukan penelusuran sama tim karya milenial 91, di mana aku tuh di situ dijadikan mediator ya, mediasi antara penghubung makhluk gaib dengan makhluk real nyata nih, untuk mengungkap apa sih sehingga pernah terjadi apa sih di rumah ini gitu. Awalnya gitu, jadi aku sering kemasukan gitu, tapi aku di situ bisa membentengi diri. Alhamdulillah sih dari kecil memang sudah mungkin nggak tahu kalau orang bilang tuh ada keturunan gitu ya. Akhirnya ya dari situ sering kemasukan, akhirnya kan udah terbiasa tuh bergaul sama mereka gitu. Bergaulnya tuh bukan berarti kita menyembah mereka, tidak, justru aku kadang-kadang sahabat lah ya. Iya, bersahabat, tapi di situ bagaimana sih caranya, biasanya tuh setan mengatur manusia, tapi ini aku mengatur setan supaya tidak menjadikan ganggu ke manusia gitu. Dan kebanyakan pasien yang aku hadapin tuh yang berkaitan dengan gaib gitu. Emang kalau misalkan santet atau ilmu-ilmu kayak gitu tuh memang ada ya? Betul, ada. Aku beberapa pasien itu aku obatin ya Teh. Dari dia ibu-ibu yang jalannya tuh bungkuk, terus sakit itu
sakitnya sudah menahun. Terus aku datengin juga atas rekomendasi dan permintaan dari sahabat suaminya teman aku, katanya coba deh obatin ibu ini gitu. Mungkin aku sih Allahu alam ya, karena aku selalu ngobatin itu ya berdasarkan syariat Islam. Dalam arti aku tidak mengobati dengan yang minum-minum apa sih yang kayak bunga atau apa atau minyak-minyak, itu tidak. Aku cuma ritual gitu ya? Ya, aku sih enggak. Jadi aku cuma dengan air putih, garam sama jeruk nipis aja gitu untuk mengusir. Jadi itu cuma medianya cuma itu aja? Itu aja, sama doa aja, minta sama Allah kesembuhan dan aku doain orang tersebut. Terus kenapa sih kamu kok baru mengungkapkan diri sebagai praktisi itu sekarang-sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu? Jadi sebenarnya sih keluarga aku khususnya ya, itu kan udah tahu dari kecil sih aku sering banget ke mama aku itu namanya aku kayak kemasukan harimau, tiba-tiba tuh aku sudah berubah. Terus sering juga dulu tetangga aku tuh ngalamin yang namanya maghrib aku udah nggak ada karena kamar aku di depan, tiba-tiba aku lagi makan bunga melati di tetangga yang ada bunga melatinya. Itu serem banget, horor banget. Gitu sampai ya, Bu, di BO serah. Terus selain teman, misalkan ada saudara atau siapa, atau buka apa kayak klinik praktek kayak gitu nggak sih? Kalau buka klinik praktek sih belum, emang rencananya sih ke sana, cuman saat ini sih karena kesibukan aku juga teh, jadi aku cuma melayani biasanya tuh kayak reading tarot di TikTok. Aku sering live juga, alhamdulillah. Kemarin aku sempat off 2 hari, terus udah banyak yang nanyain pada Japri karena di sini aku ada admin juga gitu, dimana yang akan ngatur siapa aja yang mau, yang emang urgent banget yang perlu untuk aku tolong gitu. Aku biasanya mengendahulukan mereka yang emang permasalahannya pelik, yang emang butuh-butuh, yang ada kaitannya dengan gaib, pasti aku tolong dulu. Aku pernah ngobatin dengan jarak jauh juga pernah. Terus aku yang baru-baru happening ini, jadi ada satu keluarga dia di rumah makan, jadi dia ngontrak di rumah yang pertama tuh. Jadi 3 keluarganya itu meninggal. Pertama tuh dari ayahnya, tantenya sampai suaminya. Akhirnya kan ini menjelang bulan Desember nih teh, dia tuh udah ketakutan, dia udah berobat kemana aja, sampai dukun mana yang nggak pernah. Ada apa di bulan Desember gitu? Hampir salah satunya akan meninggal, entah ibunya entah anaknya. Setiap bulan Desember? Setiap bulan Desember gitu. Jadi ini kan bulan Desember ya. Jadi kemarin aku sih sering rutin ke beliau, seminggu sekali aku tengokin. Bahkan kemarin terakhir anaknya baru jatuh nih dari tangga, nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan anaknya lagi ulangan nih. Alhamdulillah ya, berkat Allah semuanya juga aku kembalikan. Aku tidak pernah menyembah kepada selain Allah, dan apapun yang aku miliki sekarang itu karunia Allah yang memang aku syukurin. Dan kalaupun misalnya ada obat yang memang dibutuhkan, itu aku berdasarkan dari herbal yang di sekitar kita. Aku nggak mau menyulitkan orang tersebut karena apa, Allah tidak pernah mempersulit gitu. Terus ada pengalaman apa namanya yang serem-serem lagi gitu nggak sih? Misalkan kamu lagi ngobatin orang yang disantetnya, tiba-tiba ada keluar jinnya, makhluk halusnya, itu ya, kayak gitu. Itu, kamu memang bisa lihat itu? Iya. Karena kan mereka ini kan makhluk yang tidak, itu makhluk yang tidak nyata ya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Jadi kalau kasat mata kita yang tidak memiliki kemampuan itu tidak akan bisa melihat. Kemarin kan aku sempat bersihin beberapa orang. Mungkin ada beberapa orang yang istilahnya di badan gitu. Bukan. Jadi kalau kita kena santet itu biasanya kan dukunnya tuh nggak terima. Jadi dia mengirimkan sesuatu lagi, gimana cara ini? Gitu ya? Ini kurang ajar nih, siapa nih yang ngobatin? Tujuannya kan emang udah ini gitu, udah jahat gitu. Berarti menjadi seorang praktisi itu memang apa namanya, resikonya sangat berat. Betul. Bisa membalik ke diri sendiri apa betul, gimana? Betul. Itu sering sekali. Bahkan beberapa hari yang lalu itu ya kalau setiap malam yang namanya apa sih, jedar-jedar di atas rumah itu itu bahkan sampai suara yang teriak yang sampai ancaman sudah pernah, sampai yang maghrib cuman ada yang cuman aku sendiri yang dengar sama beliau si Putra, sedangkan yang teman yang lain nggak dengar gitu. Terus seringnya sih kadang-kadang itu kan, makanya itu di rumah aku ada kucing, dan kucing aku yang hitam itu dia selalu setiap malam menjaga, selalu ngelihat jendela. Dia bisa melihat itu. Gitu. Ya namanya Cleopatra. Kamu nanggepinnya gimana tuh kalau misalkan ada suara-suara yang menyeramkan atau ada makhluk apa yang terlihat gitu? Kalau aku sih justru aku tuh orangnya tipikal orang yang penasaran ya teh, karena gini, prinsipnya kita tuh harus sadar juga bahwa diri kita itu manusia. Apa sih sebenarnya manusia? Manusia itu makhluk ciptaan Tuhan, dalam Al-Quran pun ada. Allah itu menciptakan manusia itu lebih sempurna dari makhluk lainnya. Itulah yang menjadi patokan aku. Mau segimanapun seremnya lu ya, aku punya Allah. Allah tuh lebih hebat daripada kamu gitu. Jadi aku selalu menanamkan diri aku seperti ini. Biasa aja lah gitu ya, udah kayak teman-teman sendiri gitu kan ya. Aduh ya ampun, obrolannya udah sangat mencekam. Oke,
Velin, aku mau tanya lagi nih. Kamu nih enaknya nih dipanggilnya tuh apa? Paranormal, praktisi? Nggak mau paranormal, atau... nggak mau praktisi, tapi lebih konseling aja sih. Oke, konseling. Tapi kalau emang ada yang memang membutuhkan bantuan kayak yang santet ataupun segala macamnya, ya insya Allah aku bisa. Nah, biasanya nih biasanya yang suka ngobatin kayak gitu katanya nggak bisa menikah karena kalau misalkan menikah terus dia berhubungan seks terus nanti si penyakitnya atau si dukunnya itu balik ke diri sendiri, itu kayak gitu bener apa nggak sih? Enggak jadi juga. kayak apes ke diri sendiri nih gitu. Intinya sih berpedoman pada Al-Quran aja. Takdir, mati, rezeki semua itu Allah yang ngatur. Terus penelusuran kamu ke rumah-rumah angker itu udah sampai mana tuh? Ya. Apakah mau ke seluruh Indonesia atau masih yang deket-deket di sini? Kita emang lagi planning kan untuk keliling ke Indonesia rencananya gitu, untuk mengungkap sejarah satu persatu dari mulai kerajaan Mataram lama, Mataram kuno sampai dengan era sekarang gitu. Oke, berarti Velin ini kelahiran dari Cirebon? Dari Cirebon. Oke, ya Cirebon itu terkenalnya dengan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati. Ya. Berarti masih ada keturunan itu? Insya Allah, kalau aku keturunannya langsung tuh dari kakek itu, jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati itu mempunyai istri, salah satu istrinya adalah dari China. Nah, dari ayah kakek aku itu dia itu masih keturunannya dari putri China tersebut, jadi masih ada keturunan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati insya Allah. Dan aku juga punya nama kecil yang dari kecil itu sebenarnya cuma nama di keluarga aja yang tahu, itu nama keraton, ada dari keraton yang emang nggak boleh diekspos karena itu terkait dengan nantinya sejarah keluarga. Jadi ya udah, nama aku tuh ada beberapa versi, dari nama kecil beda lagi, dewasa beda lagi, dan sekarang gitu. Jadi KTP beda-beda nggak? KTP nggak satu. KTP aku satu nama satu KTP. Oh, nggak boleh teh. Ketangkep nanti. Wow, seru banget nih teman di BO. Terima kasih banyak ya sayang ya udah datang di BO. Nah, pemirsa di BO, ini obrolan seru aku bersama Velin Su, penyanyi dangdut, FDJ juga, pemain sinetron juga. Pokoknya sukses juga ya buat Terima kamu. kasih, Teteh juga. Karirnya tambah naik, praktisi spiritualnya juga tambah lagi gitu. Pokoknya terima kasih banyak udah datang di BO. Sukses selalu ya. Terima kasih Teteh juga. Di BO dulu dong, di BO mau dong gitu ya. Di BO. Oke, di mana? Nih. Di BO mau dong.